Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mau tidak mau harus bangkit pada seri balap keempat MotoGP Spanyol apabila ingin menjaga hegemoninya. Ada anggapan bahwa persaingan sesungguhnya untuk gelar juara dimulai di MotoGP Spanyol yang dalam beberapa musim terakhir mengawali tur balapan di Eropa. Hal tersebut secara kebetulan sejalan dengan tren Bagnaia yang biasanya telat panas pada awal musim kejuaraan. Musim ini polanya sama seperti tahun lalu. Setelah memenangi balapan pertama dengan dominan, Nuvola Rosa mengalami kesulitan. Bagnaia bahkan gagal untuk sekadar menembus tiga besar baik dalam kualifikasi maupun sprint dan balapan Grand Prix. Dalam penampilan terakhirnya pada balapan MotoGP Americas, Bagnaia tidak bisa beranjak dari posisi kelima setelah sempat bersaing untuk posisi pertama. Masalah charter atau getaran pada motor yang mendera motor Desmosedici GP24 membuat Bagnaia harus bertahan alih-alih menyerang untuk menyalip rival-rival di depannya. Meski demikian, tidak ada alasan bagi sang juara bertahan untuk terbebas dari kesalahan. Lebih-lebih, pembalap GP24 lainnya menguasai dua peringkat teratas di klasemen sementara yakni Jorge Martin, Pramac, dengan 80 poin dan Enea Bastianini, Ducati, dengan 59 poin. Dalam dua Grand Prix terakhir, kami berada di posisi bertahan, ucap Bagnaia yang saat ini berada di peringkat 5 klasemen dengan 50 poin. Jerez menawarkan tantangan yang berbeda dari sirkuit-sirkuit yang kami kunjungi sejauh ini. Jadi, bekerja secara keras di setiap sesi untuk memahami perilaku GP24 di sirkuit ini sangatlah penting, imbuhnya. Sirkuit Jerez cukup bersahabat bagi Bagnaia, sebab dia selalu mencatatkan kemenangan dalam dua balapan Grand Prix terakhir di sana. Dalam dua musim terakhir pula MotoGP Spanyol mengawali tren kemenangan beruntun Pecco, sapaan akrab, hingga akhirnya dua kali pula menjadi juara dunia kelas para raja. Tentunya, mencetak hat-trick kemenangan tidak akan mudah bagi Bagnaia dengan bertambahnya daftar lawan yang bisa merepotkannya. Dari Ducati sendiri, Bagnaia akan menghadapi perlawanan dua pembalap tuan rumah yaitu Martin dan Marc Marquez. Gresini Racing, Bastianini juga diam-diam menghanyutkan. Maverick Vinales dari Aprilia juga pantang diremehkan setelah on fire dengan hasil kemenangan pada balapan terakhir di Americas. KTM juga tidak akan ketinggalan setelah musim lalu mencetak dua hasil podium ganda melalui duo pembalap tim pabrikan, Brad Binder dan Jack Miller. Dari kubu KTM pula salah satu penantang kuat akan datang yakni sang bocah ajaib, Pedro Acosta, Red Bull Gas-Gas Tech 3, yang telah merepotkan Bagnaia akhir-akhir ini. Bagnaia tidak gentar. Selama 2 tahun terakhir, kami mendapatkan dua kemenangan fantastis di sini, di Spanyol, dan saya akan kembali bersaing untuk meraih posisi teratas akhir pekan ini. Dengan banyaknya pembalap yang cepat di lintasan, ini tidak akan mudah, tetapi kami bertekad dan siap untuk memberikan yang terbaik, tandasnya. Seri balap MotoGP Spanyol 2024 akan berlangsung pada akhir pekan ini, 26–28 April tahun 2024, di sirkuit Jerez, Spanyol. MotoGP 2024 telah merampungkan 3 seri balap. Jorge Martin untuk sementara memimpin klasemen pembalap dengan perolehan 80 poin. Pembalap Pramac Racing itu telah mengantongi satu kemenangan saat main race GP Portugal serta finish sebagai pemenang di sprint race Qatar. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berstatus sebagai juara bertahan bercokol di posisi kelima, ia tertinggal 30 poin dari Jorge Martin. Meski Bagnaia dalam posisi tertinggal di klasemen pembalap, Martin tak memandang sebelah mata rivalnya tersebut, justru, Martin yakin bahwa Bagnaia masih difavoritkan meraih gelar juara musim ini. 1. Capaian Francesco Bagnaia dalam 3 seri awal MotoGP 2024. Francesco Bagnaia sempat memimpin klasemen pembalap MotoGP 2024 usai meraih hasil oke di GP Qatar. Pembalap Ducati Lenovo Team itu berhasil finish di posisi keempat saat sprint race dan keluar sebagai pemenang ketika main race. Sayangnya, keunggulan tersebut hanya bertahan dalam satu seri balap. Bagnaia harus merelakan posisi puncak diambil alih Jorge Martin setelah hanya meraup 6 poin di GP Portugal. Poin tersebut diperoleh usai finish di posisi keempat saat sprint race. Bagnaia gagal mendulang poin ketika main race sebagai imbas dari insiden dengan Marc Marquez. Bagnaia juga kembali gagal naik podium di GP Amerika Serikat. Dalam balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, Kota, Bagnaia harus puas menyudahi main race di posisi kelima. Ia juga gagal menembus posisi 3 besar saat sprint race karena finish di posisi ke-8. 2. Jorge Martin menilai Francesco Bagnaia masih jadi kandidat favorit juara MotoGP 2024.
Capaian Francesco Bagnaia yang kurang maksimal dalam dua seri balap terakhir mendapat tanggapan dari Jorge Martin. Ia melihat Bagnaia masih menjadi pembalap favorit dalam kontestasi gelar juara dunia terlepas dari hasil yang diperoleh rivalnya tersebut. Selain itu, Martin juga mengantisipasi potensi persaingan yang lebih terbuka dengan melibatkan lebih banyak pembalap di kejuaraan. Aku pikir ada banyak pembalap yang bisa bertarung untuk gelar juara. Aku rasa Bagnaia masih menjadi favorit karena dia memenangkan gelar musim lalu. Dia adalah pembalap nomor 1. Para pesaing sangat kuat, kami memiliki Marc Marquez dan bahkan Pedro Acosta yang sangat bagus dan konstan. Jadi, kami tak pernah tahu. Enea Bastianini sangat kuat sepanjang akhir pekan. Hal terpenting adalah kami tampil cepat di mana saja dan kami perlu fokus pada aspek tersebut, jelas Martin dilansir Motorsport. 3. Jorge Martin tak ingin terlena dengan keunggulan poin di klasemen pembalap. Jorge Martin kini sedang dalam posisi unggul 21 poin dari Enea Bastianini yang berada di posisi runner-up. Meski begitu, Martin tak mau terlalu memikirkan gelar juara MotoGP 2024. Martin ingin dirinya dan tim tetap menjaga performa oke yang sudah terbangun sejak awal musim untuk seri-seri berikutnya. Ia juga senang dengan perolehan poin yang telah didapat sejauh ini. Aku senang bahwa kami telah memiliki 80 poin, itu cukup banyak. Aku rasa kami harus senang dan mempertahankan hal ini karena kami bekerja dengan cukup baik, fokus pada diri sendiri, dan meningkatkan hasil dari musim lalu. Ini, kota, adalah trek yang membuatku kesulitan pada masa lalu. Kami mendapat cukup banyak poin di sini. Pastinya, lebih baik berada di posisi terdepan ketimbang menempati posisi ke-10, ucap Martin dikutip Motorsport. Jorge Martin kini bersiap menyongsong seri berikutnya yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, pada 26–28 April tahun 2024. Ia akan tampil di hadapan publik negara sendiri akhir pekan ini. Akankah Martin dapat tampil mengesankan di GP Spanyol?